seorang anak di Korea Utara Korut yang berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah para pejabat menemukan Alkitab milik orang tua balita itu. Hukuman ini diterapkan ketika rezim totaliter Korut terus mengeksekusi dan menyiksa para penganut agama. Sebanyak 70.000 orang Kristen dipenjarakan di Korea Utara. Menurut laporan, kebebasan beragama internasional terbaru oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Temuan tersebut menggarisbawahi tindakan hukuman brutal yang secara rutin dilakukan oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Orang yang tertangkap membawa salinan Alkitab di Korea Utara menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan satu keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka dan kepemilikan Alkitab oleh orang tua mereka. Seluruh keluarga, termasuk bayi berusia 2 tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama juga terus ditolak tanpa ada sistem kepercayaan alternatif yang ditoleransi oleh pihak berwenang, papar Sekretaris Jenderal PBB. Guterres menulis bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan hak asasi manusia tahun 2014 yang menemukan pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, dan menemukan pemerintah sering melanggar hak asasi manusia yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tahun 2022 menemukan pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menyiksa, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Meski sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, mereka beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi pajangan bagi turis asing menurut para pejabat. Pada Oktober tahun 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban yang diwawancarai, 150 orang menganut Shamanisme, 91 orang menganut agama Kristen, 1 orang Chondoism, dan 1 orang menganut kepercayaan lainnya. Usia para korban berkisar dari 2 tahun hingga 80 tahun. 70% dari korban yang didokumentasikan adalah wanita dewasa dan anak perempuan. Laporan menemukan pemerintah Korea Utara menuduh individu itu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama, dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya, orang-orang ditangkap, ditahan, kerja paksa, dan disiksa. Banyak juga yang ditolak pengadilan yang adil dan menjadi sasaran kekerasan seksual dan eksekusi publik. Seorang pembelot memberitahu Korea Future bahwa pihak berwenang memukuli penganut Kristen dan Shamanik dalam tahanan, memberi mereka makanan yang terkontaminasi, dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. Yang lain mengatakan, pada tahun 2002, pejabat menolak memberi makanan seorang pria Kristen, menyebabkan dia meninggal dalam waktu 3 hari. Seorang tahanan yang dibebaskan pada tahun 2020 mengatakan kepada Radio Free Asia RFA bahwa pihak berwenang memperlakukan orang Kristen dengan perlakuan paling keras dan pihak berwenang pernah memaksa mereka berdiri selama 40 hari berturut-turut, menyebabkan narapidana kehilangan kemampuan untuk duduk. Umat Kristiani dianggap sebagai anak tangga terendah dalam masyarakat Korea Utara dan terus-menerus rentan dan dalam bahaya menurut laporan tersebut.